Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDH KBP dari nomor 758 ayat 1. Jauh Bapa ngurupi bisi ulami di lehon pos niruha di gaduk tiki nang pesi pataganggu hapor seun mi jabot totun Tuhanmu menjaga ngalumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 1 April 2022 dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 8 mengatakan, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Dalam bahasa Batak Toba, Jahoba patonggor matanya kana mapitung, Jahoba pahehe akka natuki, Jahoba makaholongi akka partigor. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini tidak selamanya orang lain dapat kita andalkan menjadi penolong bagi kita. Karena siapapun manusia pasti memiliki pergumulannya masing-masing. Setiap orang memiliki permasalahannya tersendiri dan setiap orang juga memiliki kelemahannya sendiri. Tidak ada dari kita yang sempurna tanpa pergumulan, tanpa kekurangan. Masing-masing harus menjalani kehidupan ini walau apapun yang terjadi. Orang percaya yakin bahwa Tuhanlah yang menopang kehidupannya dalam ketidaksempurnaannya. Karena kasih Tuhan yang sedemikian besar bagi kita, kita dapat mengatakan haleluya dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun kehidupan yang kita hadapi. Dalam renungan harian ini, pemazmur menunjukkan kepada kita bagaimana kita bertumbuh dan berpengetahuan tentang Tuhan melalui tindakan ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Pemazmur mengarahkan umat Israel untuk selalu menaruh harapan kepada Tuhan. Mereka harus menaruh harapan mereka kepada Tuhan yang mengasihi mereka, yang menyebut mereka umat Tuhan sendiri. Mereka akan bahagia, tidak akan kecewa jika mereka melakukannya, karena Tuhan mereka adalah Tuhan yang setia. Ada dua peristiwa penting bagi Israel. Yang pertama, peristiwa keluaran. Tuhan memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian. Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mereka mengeluh, mereka ragu bahwa Tuhan akan menyediakan makanan mereka. Namun selama 40 tahun itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Peristiwa penting yang kedua adalah pengasingan mereka ke Babilonia. Kadang-kadang disebut pembuangan Babilonia. Israel kehilangan segalanya, baik tanah, rumah, sarana penghidupan, dan yang paling penting kehilangan bait suci. Mereka mengira bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan sama sekali tidak meninggalkan mereka. Tuhan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Bahkan ketika orang Israel telah memunggungi Tuhan, Tuhan tidak memunggungi mereka.
Pemazmur juga mengingatkan bahwa Tuhan menegakkan keadilan bagi yang tertindas dan memberikan makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan para tawanan, membuka mata orang buta, mengangkat mereka yang tertunduk. Tuhan tidak berhenti di situ saja. Tuhan juga menjaga orang asing dan memelihara anak yatim piatu. Tuhan selalu setia. Saat-saat kita berpaling dari Tuhan, Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia. Kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan yang setia sedemikian. Karena itu pemazmur mendorong kita untuk memuji Tuhan. Pujian kita adalah tanggapan kita atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan ucapan syukur, dengan tindakan kita. Setiap aspek kehidupan kita harus menjadi jalan pujian kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang mengasihi orang-orang benar, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan menolong kami atas semua kejadian hidup kami. Tolonglah kami untuk memuji nama-Mu dengan nyanyian, ucapan, dan tindakan kami. Seluruh aspek kehidupan kami biarlah untuk memuji Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 758 ayat 1. Tuhan beri pertolongan di dalam hidupnya, diberinya pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.